Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Dan bagi Anda, pemirsa, mungkin ada yang baru saja kembali beraktivitas begitu ya di kantor setelah libur panjang di akhir pekan kemarin. Dan juga sekaligus kami ingin mengajak Anda untuk mencermati informasi terkait dengan sektor pariwisata, terutama yang memang sangat terdampak oleh pandemi ini. Dimana kita tahu sektor pariwisata termasuk salah satu sektor yang dinilai paling parah terdampak COVID-19, terutama di sejumlah daerah yang memang menjadi tempat favorit wisatawan untuk berlibur atau berkunjung seperti Bali. Dan selain itu industri-industri terkait seperti transportasi, kemudian juga perhotelan juga ikut lesu akibat hantaman pandemi COVID-19. Dan langsung saja kita lihat ke salah satu emiten yang memang cukup terdampak dari adanya pandemi COVID-19 dan juga berhubungan dengan sektor pariwisata, yakni dari sektor transportasi, terutama dari perusahaan BUMN, ada PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIA. Kita lihat salah satu indikator utama dari sisi pendapatan dari Garuda Indonesia. Bagaimana kemudian pendapatan di sepanjang semester 1 2020, kita coba lihat dalam grafis yang sudah dirangkum oleh tim redaksi IDX Channel, di mana pendapatan Garuda Indonesia atau emiten dengan kode saham GIAA di sepanjang semester 1 2020, kita lihat perbandingannya, di mana hingga bulan Juni 2020 pendapatan hanya di level 917,28 juta dolar Amerika. Sementara jika kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya atau di tahun 2019, Garuda Indonesia masih mampu untuk mencatatkan pendapatan sebesar 2,19 miliar dolar Amerika. Ini berarti terjadi penurunan yang sangat signifikan, di mana salah satu penyebab utamanya yakni penerbangan berjadwal yang juga adanya penutupan dari sejumlah rute baik domestik maupun internasional, di mana penerbangan berjadwal turun kurang lebih 59% secara year on year. Dan kita coba lihat bersama apakah di tengah penurunan pendapatan bebannya mengalami penurunan atau justru beban tetap dan menjadi pemberat dari kinerja Garuda Indonesia. Langsung saja kita cermati dari sisi beban usaha Garuda Indonesia atau GIAA. Di mana di sepanjang semester 1 2020 ada beberapa poin utama dari sisi beban usaha, di mana kita lihat pemeliharaan dan perbaikan pesawat ini mencapai 224,4 juta dolar Amerika. Sementara operasional penerbangan mencapai 945,5 juta dolar Amerika. Ini berarti total beban usaha yang dibukukan oleh Garuda Indonesia di sepanjang semester 1 2020 mencapai 1,65 miliar dolar Amerika. Jika kita bandingkan dengan pendapatan yang tadi turunnya sangat signifikan, ternyata bebannya masih cukup besar begitu. Bahkan jika kita bandingkan dengan pendapatan di tahun sebelumnya, bebannya masih cukup mendekati begitu ya di angka 2 miliar dolar. Ini berarti beban usaha masih cukup besar dan akhirnya menjadi salah satu pemberat dari kinerja Garuda Indonesia di sepanjang semester 1 2020. Di mana penurunan tadi seperti yang sudah saya sebutkan, beberapa hal menjadi penyebab utama, salah satunya dari penerbangan berjadwal dan juga penutupan sejumlah rute. Dari sektor transportasi yang juga kita tahu terdampak cukup parah dari pandemi COVID-19, bagaimana dengan sektor lainnya, terutama penyedia jasa penginapan atau perhotelan, di mana kita tahu pemirsa ada salah satu emiten yakni PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA yang memiliki portofolio tentunya di Bali. Bagaimana kemudian kinerjanya sejauh ini? Kita lihat bersama. Di mana kinerja PT Bukit Uluwatu Villa atau BUVA di sepanjang semester 1 2020 tentunya kita bandingkan dengan semester 1 di tahun sebelumnya, pendapatan mencapai 47,82 miliar rupiah. Dibandingkan di tahun lalu masih mampu meraup 286,09 miliar rupiah. Ini berarti terjadi penurunan, kita lihat penurunannya sebesar 83,28%. Level yang cukup drastis begitu ya, hampir menyentuh 90% dari year on year. Sementara rugi bersih yang dicatatkan pada semester 1 2020 mencapai 64,1 miliar rupiah. Dan kita bandingkan dengan tahun lalu 46,07 miliar rupiah. Rugi bersih pun bertambah, pendapatan menurun. Kita lihat kenaikan dari rugi bersih sebesar 39,13%. Sebagai salah satu penyedia jasa penginapan atau perhotelan, tentunya penutupan akses wisatawan domestik dan juga asing sebelumnya, sebelum dibuka pada Juli kemarin, ini memiliki dampak yang sangat besar. Bahkan hingga kini kita tahu pariwisata Bali belum dibuka untuk wisatawan asing, bahkan pemerintah menyebut hingga akhir tahun 2020. Dan kita tahu akhirnya ini menjadi salah satu pemberat utama dari kinerja Bukit Uluwatu Villa Tbk. Dan kita harapkan memang masih mampu menjaga operasional dengan tetap baik.
baik. Kita berlanjut ke grafis berikutnya, pemirsa. Bagaimana kemudian kontribusi pendapatan segmen usaha dari PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA, di mana segmen pendapatan hotel di semester 1 2020 senilai 47,82 miliar rupiah. Sementara gaya hidup, rekreasi, dan hiburan bahkan tidak menyumbang 1 rupiah pun atau 0 rupiah. Sementara jika kita bandingkan dengan semester 1 di tahun lalu, ini 139,57 miliar rupiah disumbangkan oleh segmen usaha hotel. Sementara gaya hidup, rekreasi, dan hiburan masih mampu menyumbang 146,52 miliar rupiah. Dan kita tidak perlu berargumen cukup besar. Ini juga sudah dibuktikan dengan data laporan keuangan bahwa inilah yang menjadi kontributor utama dari penurunan kinerja BUVA hingga semester 1 2020. Lantas ada emiten apa lagi, pemirsa, yang tentunya juga terdampak dari pandemi COVID-19? Kita lihat ke grafis berikutnya. Kita ke next slide, di mana ada Citra Putra Realty, di mana sepanjang semester 1 2020 dari sisi pendapatan kita lihat 32,8 miliar rupiah, sementara di tahun lalu masih mampu 81,58 miliar rupiah. Penurunan yang terjadi 59,8% secara year on year. Adapun rugi bersih juga kita lihat masih kembali dibukukan 36,87 miliar rupiah dan 15,16 miliar rupiah pada semester 1 2019 lalu. Ini berarti terjadi peningkatan lebih dari 100%, tepatnya 143,2%. Bukan angka yang cukup baik, meskipun operasional masih cukup terjaga, tapi kita lihat pendapatannya begitu turun signifikan. Apalagi yang bisa kita cermati dari CLI atau Citra Putra Realty di sepanjang semester 1 2020, kita lihat kontribusi pendapatan. Ada beberapa segmen utama dari pendapatan perusahaan, ada sewa kamar, kemudian juga makanan dan minuman, serta departemen lainnya. Kita lihat ke segmen pendapatan yang pertama. Semester 1 2020 sewa kamar hanya mampu menyumbangkan 21,57 miliar rupiah. Ini berarti masih ada begitu ya, masyarakat atau juga para wisatawan yang memang masih menggunakan jasa dari CLI. Sementara di semester 1 tahun lalu 56,44 miliar rupiah pendapatan dari sewa kamar, dan ini terjadi penurunan sebesar 61,77%. Adapun dari sisi makanan dan minuman, kita lihat juga ada penurunan dari 23,55 miliar rupiah di tahun lalu ke level 10,71 miliar rupiah. Penurunan terjadi sebesar 54,52%. Adapun segmen pendapatan dari usaha lainnya atau departemen lainnya juga kita lihat mengalami penurunan 1,59 miliar rupiah ke posisi 520,6 juta rupiah. Kita lihat penurunan ini berarti 67,2% secara year on year atau secara tahunan. Jika kita konklusikan dari 3 emiten, dari sektor transportasi, kemudian juga penyedia jasa, perhotelan, dan juga penginapan, tentunya ini menjadi catatan penting bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang memang harus diprioritaskan untuk kemudian bisa dibangkitkan untuk dapat kembali mendukung perekonomian Indonesia. Meskipun kondisinya cukup berat, tapi kita harapkan pemerintah sudah memiliki sejumlah strategi dan langkah-langkah yang bisa direalisasikan secepatnya. Tetaplah bersama kami, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda.